Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik Kamis 9 November 2023. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Injil hari ini mengisahkan tindakan kenabian Yesus, yakni menyucikan bait Allah yang merupakan pusat kultus dan persembahan bagi orang Yahudi. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat persembahan justru digunakan sebagai tempat perdagangan binatang dan penukaran uang. Mereka berdagang dengan melipat gandakan harga hingga 20 sampai 30 kali lipat. Demikian pula penukaran uang, mereka menggunakan harga jauh di atas kurs normal untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi mereka. Para pemangku otoritas bait Allah mendapat keuntungan dari proses penukaran tersebut. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan dan justru terjadi di bait Allah. Menyucikan bait Allah berarti memberikan tempat kepada orang asing untuk beribadah kepada Allah, bersikap adil dan tidak mencari keuntungan dengan pemerasan. Bait Allah adalah tempat di mana orang dekat dan menikmati kebersamaan dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, praktik-praktik yang dilakukan oleh orang Yahudi ini mungkin juga terjadi di sekitar kita. Tetapi, apakah kita berani bertindak seperti Yesus yang mendobrak ketidakbenaran, mendobrak kejahatan yang telah mencemari bait Allah tersebut? Atau malah kita sebagian dari orang-orang yang telah turut mencemarkan bait Allah tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Yesus begitu murka dengan sikap atau tindakan orang Yahudi yang telah mencemarkan bait Allah. Kiranya kita pun sebagai umat yang mengikuti Kristus, umat yang telah dipersatukan dengan Kristus melalui pembaptisan, harus berani juga menjaga kekudusan bait Allah itu. Setidak-tidaknya kita jangan sampai terlibat dalam tindakan yang mencemarkan bait Allah. Tindakan yang mencari keuntungan di gereja-gereja. Jadikanlah gereja tempat semua orang dapat mengadakan relasi yang mesra dengan Allah, bukan jadi tempat sumber keuntungan segelintir orang. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membersihkan atau menguduskan bait Allah, selanjutnya kita pun dituntut untuk menguduskan diri kita. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan dirinya adalah bait Allah yang bila dirubuhkan dalam 3 hari ia akan membangun kembali. Demikian juga dengan diri kita. Diri kita juga adalah bait Allah, di mana Allah bersemayam, di mana Yesus bersemayam. Dan kiranya kita pun menyucikan diri kita, agar dari dalam diri kita terpancar kasih yang menjadi keteduhan bagi setiap orang yang kita temui, di mana orang mendapatkan cinta Yesus melalui kita, di mana orang mendapatkan kasih Yesus melalui diri kita. Sehingga dengan demikian kita telah meneladani Yesus yang telah menyucikan bait Allah, dan kita pun
menyucikan diri kita sehingga kita layak jadi bait Allah. Amin. Tuhan memberkati.